Di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Halo adik-adik, Berjumpa lagi kita di sini di Cekomi. mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik. Nah, bertemu lagi dengan Raja Cekomi. Dan Kak Olin Cekomi. Nah, adik-adik, adakah sukacita hari ini? Jos, 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 jos. Sukacita, sukacita. Jos. Nah adik-adik, di pertemuan hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kira-kira di pertemuan minggu ini ada kejutan apa lagi ya? Jadi gak sabar nih. Nah, adik-adik, biar gak kelamaan, yuk kita awali Cekomi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu lagi. Pada hari ini kami ingin meneladani Bundamu Maria agar kami semakin setia mengikuti Engkau. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Yesus adalah roti kehidupan. Abang yakin pastinya adik-adik sudah menyambut Yesus dengan lebih semangat lagi. Dan abang juga yakin pastinya Yesus telah tinggal di dalam hati adik-adik. Hebat banget kan adik-adik Cekomi kita? Tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Nah, Kak, bahasan Cekomi kita hari ini tentang apa ya, Kak? Nah, tema Cekomi kita hari ini adalah Maria, teladan bagi para misionaris. Sebelum kita cari tahu apa artinya, yuk adik-adik persiapkan kitab sucinya dan buka Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Oh iya adik-adik, bacaan Injil hari ini kita ditemani oleh Kakak Titin Cekomi. Yeay! Nah, sudah dipersiapkan nggak nih kitab sucinya? Yuk kita baca sama-sama. Ayo. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang,
segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun kepada orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan pada waktu itu, Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, di pertemuan minggu lalu, adik-adik sudah ketemu dengan Inces dan Komeng kan? Tapi sekarang Inces dan Komengnya istirahat dulu. Jadi adik-adik jangan kangen dulu ya. Karena Inces dan Komengnya sedang istirahat, sekarang kita kedatangan tamu spesial yang pastinya gak kalah seru dengan Inces dan Komeng. Siapakah dia? Yuk kita samperin. Ayo. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita udah kedatangan Pastor Daniel. Yeay. Halo Pastor. Halo. Nah Pastor, disapa dulu dong Pastor adik-adik Cekomi yang ada di rumah. Wah, oh apa kabar nih Pastor? Waduh, kabar jelek, mau diinterview orang ini. Wah adik-adik, pasti adik-adik di rumah sudah lama ya nggak ketemu dengan Pastor Daniel. Nah sekarang kita ketemunya online dulu ya, nggak apa-apa kan adik-adik? Nggak apa-apa dong Bang. Oke adik-adik, seperti yang udah Kak sampaikan di awal tadi, kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan tema Cekomik kita hari ini adalah Maria, teladan bagi para misionaris. Adik-adik di rumah udah tahu nggak misionaris itu apa? Nah, misionaris itu adalah orang yang pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Nah, karena kita sekarang kedatangan tamu spesial Pastor Daniel, yuk kita tanya dan kita cari tahu bersama Pastor Daniel. Boleh kan Pastor? Oke, langsung kita tanya aja ya Bang. Ayo Kak. Nah Pastor, Maria itu orang yang seperti apa ya Pastor? Dan kenapa Maria itu bisa dijadikan sebagai teladan bagi para misionaris? Kiranya Maria mungkin saja orang seperti ini atau lebih cantik lagi, dan lebih dari cantik, lebih indah lagi jiwanya. Dia memang bisa mesti menjadi teladan seorang misionaris. Saya coba mengungkapkan kenapa menurut saya seperti itu. Jadi Maria mulai cerita di dalam Injil sejak malaikat Gabriel datang ke dia mewartakan bahwa ada rencana Allah supaya dia menjadi bunda Yesus, dan dia mengatakan, inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi Maria seorang yang taat. Dan kalau seorang misionaris tidak taat, langsung gagal. Akan buat semau gue daripada semau dia jadi Bapa yang mengutusnya. Ini yang pertama. Lalu Maria sesudah mendengar firman itu dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai mengandung Yesus, langsung pergi membawa Yesus ke Elizabeth. Demikianlah seorang misionaris, mesti membawa Yesus yang ada dalam dirinya, mesti dia bawa kepada orang-orang lain juga. Dan ketika Maria ketemu dengan Elizabeth, bergembira dialah anak yang ada di dalam rahim Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia lonjak kegirangan di dalam rahim ibunya. Demikianlah diharapkan kalau seorang misionaris tiba yang membawa Yesus kepada orang lain, mereka juga akan ikut bersukacita. Ya, Maria sepanjang hidupnya
menyimpan segala yang dikatakan kepada dia tentang Yesus, menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Mungkin Anda masih ingat ketika para malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala dan mereka mengatakan kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang dia cintai. Lalu mereka langsung pergi ke Bethlehem dan menyatakan segala itu kepada Maria. Dan di sana Maria terus merenungkan yang mereka katakan, sehingga terus tumbuh di dalam dirinya yang dia kenal tentang misteri Yesus. Pada waktu Yesus sudah berusia 8 hari, sudah dia lahir dan berusia 8 hari, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah untuk memberi nama kepada Yesus dan supaya dia disunatkan. Nah, seorang misionaris mesti siap untuk itu juga. Kalau ditanya siapa yang mau kamu waktakan, dia mesti terus terang mengatakan, saya mau mewaktakan Yesus, anak Allah yang penuh dengan roh dan seterusnya. Jadi memang Maria adalah teladan yang luhur, lantang pada misionaris untuk bisa menjadi seorang misionaris, jadi seorang yang diutus Bapa. Tapi memang bisa ada juga kesulitan. Misalnya pada hari itu ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah, muncul Simeon yang mengatakan kepada Maria, suatu pedang akan menembus hatimu, jadi kamu akan menderita juga. Nah, kalau seorang misionaris tidak siap rela menderita, dia pensiunan terus. Bukan saja karena COVID takut, maka isoman, tapi isoman karena mau bayar restorannya, karena tidak mau menderita, tidak mau disusahkan. Maria rela untuk disusahkan juga. Dan pantas juga dilakukan oleh seorang misionaris yang Maria lakukan selanjutnya. Waktu Yesus berusia 12 tahun dan dia pergi dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Lalu waktu mereka pulang ke kampung, toh Yesus tinggal di Bait Allah. Dan sesudah 1 hari mereka mulai mencarinya, lalu kembali ke Yerusalem, akhirnya menemukannya. Jadi kata kunci mencari. Kalau seorang misionaris tidak mencari Yesus di mana dia berada, seorang misionaris akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak tepat. Kita mesti mencari Yesus di mana dia berada. Dan Yesus jawab ke Maria bahwa aku mesti berada hadir dalam perkara Bapakku. Seorang misionaris mesti mementingkan perkara-perkara Injil, ilahi, perkara-perkara surgawi. Jadilah dia Maria sungguh contoh teladan yang luhur dan indah bagi seorang misionaris. Dan karena Maria terus dekat pada Yesus, tadinya mencarinya, bukan saja mencari waktu dia hilang di Yerusalem, waktu dia sudah dewasa, Maria jadi bunda Yesus, saudara-saudarinya datang mencari Yesus. Orang mengatakan itu kepada Yesus yang sedang berkhotbah kepada orang, dan dia menjawab, siapa ibuku, siapa saudara-saudariku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi seorang misionaris mesti seperti itu, melakukan kehendak Bapa. Sehingga misionaris itu menjadi sekaligus dia yang melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus di zaman ini. Begitu kita semua. Tapi mesti betul dicari sungguh-sungguh. Kalau tidak mencari Yesus, akan mencari apa sih misionaris itu? Mencari keluhuran daripada keindahan dari kebenaran. Akhirnya mau bilang Maria sangat setia. Ketika Yesus disalibkan, Maria tidak lari-lari seperti para murid yang takut melarikan diri. Dia tinggal tetap di hadapan salib. Dan karena itu Yesus mengatakan ke dia, Bunda, inilah anakmu, yaitu Yohanes. Dan Yohanes mewakili kita. Dan kepada Yohanes dia bilang, inilah ibuku. Kenapa dia menjadi ibu kita?
karena dia tetap setia tinggal dekat pada Yesus, rela menderita, rela melakukan selalu kehendak Allah, dan dia penuh dengan iman. Imannya itu akhirnya sudah dia nyatakan waktu mereka murid-murid dengan Yesus ikut pesta perkawinan di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria yang begitu percaya kepada Yesus menjadi perantara. Dia meminta kepada putranya supaya dia menyediakan anggur untuk pesta mereka. Dan karena perantaraan dari Maria, hal itu jadikan pesta penuh sukacita. Demikian seorang misionaris mesti menjadi perantara, mendoakan orang lain, mendoakan kepentingan dari kerajaan Allah, supaya pesta yang dijanjikan oleh Allah menjadi nyata. Itu yang saya sedikit kagumi, pastinya lebih banyak lagi dari Maria. Oh ya Pastor, apa sih pesan yang disampaikan nih dalam keyakinan Maria dapat ke surga? Wow, sudah ke surga. Nah demikian, Santo Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah anak sulung kebangkitan, anak sulung dari mereka yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan gereja percaya meyakini secara total bahwa Yesus yang pernah mengatakan, siapa memakan aku, dagingku, dia akan kuberikan kehidupan dan akan kubangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Maria tanpa menunggu akhir zaman sudah dibangkitkan, dan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus diikut sertakan pada kemuliaan kebangkitan itu. Jadi aku bilang memang Maria adalah bunda Yesus, tapi dalam kebangkitan Yesus adalah anak sulung dan Maria adalah adiknya yang pertama, menyusul kita nanti pada akhir zaman. Itu kenapa kita bilang bahwa Maria diangkat ke surga dengan seluruh dirinya karena telah diikut sertakan pada kebangkitan Yesus. Nah begitu ya Pastor. Dari bincang-bincang tadi, boleh nggak Pastor saya ambil sedikit kesimpulan untuk disampaikan kepada adik-adik di rumah? Hampir tidak percaya bahwa bisa kesimpulan. Silakan. Oke Pastor. Nanti kalau ada yang salah diralat ya Pastor. Wow. Nah adik-adik, dari penjelasan Pastor tadi kita tahu bahwa Maria itu adalah orang yang selalu taat pada Tuhan. Ia juga tekun dalam berdoa dan juga setia dalam Yesus. Selain itu, Maria juga lewat perkataan dan juga perbuatannya, ia mampu mewartakan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Nah adik-adik, Maria juga selalu merenungkan, mengingat dan mencari Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Maria juga siap menderita dan rela berkorban demi Yesus. Benar begitu kan Pastor? Iya betul. Masih ingat lagu itu? Menjadi garam dan terang. Oh pasti dong ingat Pastor. dong. Kita coba. Yang mau mengikuti Yesus, menjadi garam dan terang, garam yang kuat terang cemerlang, Yesuslah garam dan terang. Yeay. Memang Maria juga sama seperti Yesus menjadi garam dan terang karena melakukan kehendak Allah dan membawa Yesus ke dunia. Jadi marilah kita mengikuti yang Maria sendiri hayati dulu. Mau? Mau dong Pastor. Syukur. Adik-adik di rumah pastinya mau juga dong ya. Nah, selain pengetahuan yang tadi kita dapat dari Pastor Daniel, kita juga dapat bonus nih tadi, suara merdu dari Pastor Daniel. Wah bener banget Kak. Kan kita kedatangan tamu spesial. Salut banget deh sama Pastor Daniel. Yuk adik-adik kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lucu banget ya Pastor kita ini. Nah, Pastor, berakhirlah percakapan kita mengenai sosok Maria pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena Pastor udah mau digabung sama kakak-kakak cekominya. Nah adik-adik, setelah perbincangan tadi, yuk kita selingi dengan gerak dan lagu.
nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawabnya ya, ku jawabnya ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya ya. Nah adik-adik, dari percakapan kita bersama Pastor Daniel tadi, apakah adik-adik sudah siap mewartakan Yesus seperti Bunda Maria atau masih pada malu-malu nih? Iya nih Kak, dan apakah adik-adik sudah membuka hati untuk menerima Yesus? Atau malah sibuk ya dengan game Free Fire-nya, PUBG-nya, dan Mobile Legends-nya? Lalu ketika bangun pagi nanti, apakah adik-adik langsung mencari Yesus? Atau malah mencari Pokemon, SpongeBob, atau Upin Ipin dulu ya Bang? Dan apakah adik-adik mau berjanji setia untuk mengikuti Yesus? Atau malah ingkar janji nantinya? Kalau kakak sih Bang, pasti akan meneladani Bunda Maria supaya bisa jadi misionaris yang sejati. Wah, bagus banget Kak. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk kita teladani Bunda Maria agar kita bisa mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia dan menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Nah, sebelum kita mengakhiri cekomi kita hari ini, yuk kita doa sama-sama dulu. Ayo Kak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda, terima kasih atas rahmat yang selalu putramu berikan di dalam hidupku. Dengan pengantaranmu, aku mohon kiranya Yesus putramu selalu menemaniku dan memberkati hidupku selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cekomi hari ini dapat membuat adik-adik semakin mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pesan Injil hari ini, yaitu menjadikan Bunda Maria sebagai teladan hidup kita, agar kita dapat mendekatkan diri pada Yesus. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. sampai jumpa di cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tada! Halo adik-adik, setelah melepas rindu ikut sekolah minggu bareng Cekomi, rindu apa lagi nih yang belum terlepas? Rasanya ada yang kurang ya kalau ikut sekolah minggu tanpa ada kreativitas. Nah, karena itu, dalam merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yuk kita mewarnai gambar Bunda Maria. Gambar ini bisa adik-adik download pada link yang ada di deskripsi video ya. Silakan di print, lalu jangan lupa diwarnai. Nah, supaya kakak bisa melihat hasil karya adik-adik, silakan kirimkan foto adik-adik bersama dengan gambarnya melalui email Cekomi, yaitu cekomiasisipadangbaru@gmail.com. Hasil karya adik-adik nantinya akan ditampilkan pada video Cekomi minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Cekomi ya. Selamat mewarnai. Cekomi mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Tangan kanan, tangan kiri semua punya jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Tangan kanan, kaki kiri semua punya jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang.